Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-18, yaitu Argumentum ad Baculum. Bagian ini merupakan bagian baru dari logical fallacy yang kita sudah singgung pada episode 13 yang lalu. Sebelumnya kita sudah sampai dan tuntas membahas kesalahan berpikir karena dilema. Kali ini kita masuk ke kesalahan berpikir karena tidak fokus kepada argumen itu sendiri, tapi karena ada sesuatu yang lain yang mempengaruhi kita memilih opsi. Oke, kita lihat konsep ad baculum ini seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa proses berpikir ini itu memaksa kita membenarkan sesuatu dengan dasar kekuasaan. Ciri khas berpikir seperti ini, kalau misalnya kita tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan orang yang memberikan kita opsi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang merugikan bagi diri kita sendiri. Nah, itu ad baculum. Dan mungkin kita selalu dengar ada pemaksaan-pemaksaan atau penindasan-penindasan tertentu karena pendapat atau ide tertentu. Nah, itu ad baculum. Seperti itu polanya. Kita langsung lihat polanya seperti apa. Nah, di sini catatannya itu ada ancamannya. Selama ada ancamannya, berarti dia itu merupakan argumentum ad baculum. Nah, contoh pertama, kalau kamu tidak setuju dengan kebijakan ini, maka kamu akan kehilangan pekerjaan. Coba lihat, maka kamu akan kehilangan pekerjaan. Kalimat ini merupakan bentuk ancaman yang mengharuskan kita setuju jika ingin tidak dapat ancaman seperti ini. Kalau tidak setuju, maka kita diancam akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Nah, contoh kedua, itu jelek. Kalau kamu tetap memilihnya, maka kamu akan merasakan kesengsaraan dalam hidupmu. Nah, kalau biasa dalam percintaan misalnya, ada orang yang misalnya lebih bagus atau ada orang yang misalnya lebih layak dipilih oleh si perempuan itu. Kemudian ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengancam perempuan ini. Kalau kamu memilih si A, maka kamu akan merasakan seperti ini dalam hidupmu. Nah, itu kan ancaman-ancaman seperti itu selalu ada dalam sinetron ibu-ibu. Tapi cara berpikir seperti ini walaupun lumrah, tapi tetap salah. Karena kenapa? Ada unsur pemaksaan untuk membenarkan sesuatu, padahal kebenaran itu sendiri tidak disebabkan oleh apapun. Nah, itulah ciri ad baculum. Nah, di sini kita lihat beberapa catatan. Ad baculum itu sendiri tidak berbicara tentang kebenaran, tapi berbicara tentang siapa yang lebih berkuasa. Jadi kalau kita mau tahu cacatnya seperti apa, maka kita harus melihat antara relasi dengan ide tersebut, atau kita melihat opsi dan kekuasaan apa yang dipaksakan dalam opsi tersebut. Misalnya kan yang mengancam itu selalu yang lebih tinggi posisinya atau memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan orang lain. Misalnya kalau kamu keluar rumah, maka rahasiamu akan dibongkar. Padahal kan opsi keluar rumah dan ancaman itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipadukan. Makanya di sini dikatakan bahwa ancaman itu dalam sebuah argumentasi merupakan hal yang tidak nyambung, karena ancaman itu adalah satu hal, sementara kebenaran yang dikandung oleh argumentasi itu merupakan hal yang lain. Tidak nyambung jika disandingkan dengan ancaman. Karena tidak nyambung dengan ancaman tersebut, maka kita tidak bisa menggunakan dia sebagai tolak ukur kebenaran, melainkan kebenarannya harus diragukan kalau ada argumen yang seperti ini. Dan terakhir, sebenarnya ancaman dan pilihan yang tadi itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau cek apakah sebenarnya kita sedang dijebak dalam cara berpikir seperti ini, coba lihat ancamannya seperti apa. Kalau punya kaitan dengan opsi tadi, maka kita harus memeriksa seperti apa kekuatan kaitannya, apakah memiliki keterkaitan logis atau tidak. Kalau tidak memiliki keterkaitan logis, maka yakinlah bahwa sebenarnya kita tidak sedang membicarakan kebenaran, tapi kita sedang membicarakan siapa yang lebih berkuasa. Padahal dalam sebuah argumentasi yang dicari itu bukan sebuah kekuasaan, tapi sebuah kebenaran. Nah, terima kasih telah mendengar, karena ya banyak orang yang dibuat resah dengan cara berpikir seperti ini. Jadi penting juga dijelaskan dan jangan terjebak dengan retorika kekuasaan seperti itu. Ya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan dibenarkan jika ada yang salah di kolom komentar. Nah, ada salah satu wasiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Intinya seperti yang tertulis di sini, bahwasanya kebenaran itu qadim, tidak disebabkan oleh siapapun, dan kebenaran itu juga tidak berubah. Oke, wallahu taala a'lam.